cinta seorang anak kepada ibunya sepanjang badan, namun cinta seorang ibu kepada anaknya sepanjang hayat. Bu, tambahin duitnya dong. Astagfirullahaladzim. Hendra, gimana sih kamu gak lihat apa ibu lagi jualan? Ah, udah begini. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tali apa? Sekarang ibu ambil tali pos ini pakai mulut ini. Enggak, ibu gak mau Hendra. Ibu turutin kata Mas Hendra, ambil pakai mulut ibu. Hendra, yang kamu lakukan ini adalah dosa, nak. Nggak penting, nggak peduli. Bulan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, seorang ibu yang tangguh dan bersedia membagikan kisah pilunya kepada kita semua sebagai pembelajaran. Telah hadir di studio, Ibu Tuti. Ibu Tuti, apa kabar? Baik, Mbak. Bu, terima kasih sudah bersedia hadir di sini, Bu. Sangat kami apresiasi. Ibu sudah bersedia untuk membagikan kisahnya, Bu. Siap, Mbak. Silakan, Ibu. Kejadian ini belum begitu lama, Mbak. Dan saya masih mengingatnya semua. Sampai saya duduk di kursi roda ini, Mbak. Saya ini cuma pedagang bubur biasa. Bubur ayam. Bu, bubur ayam kami, Buburnya, Bu. alhamdulillah Iya, sudah Bu. banyak pelanggan. Anak saya Hendra dan mantu saya Mirna tinggal bersama saya. Tapi saya sedih, Mbak. Sedih kenapa, Ibu? Setelah anak saya menikah, istrinya tidak pernah membantu saya. Boro-boro dia ngasih uang sama saya, Mbak. Dia malah pinjem duit sama saya. Bu, tambahin duitnya dong. Astagfirullahaladzim. Hendra, kamu gimana sih? Kamu gak lihat apa ibu lagi jualan? Bu cuma ambil duit doang di laci. Iya, tapi sebentar. Ibu dagang dulu ya. Sebentar ya, Mirna. Hendra ya. Ah, udah begini. Astagfirullahaladzim. Allah. Sabar dong. Kenapa ibunya didorong kayak gitu sih? Ibu kenapa jadi ikut campur urusan kita? Ibu mertua aku ini gak tahu diri. Masa kita disuruh belanja cuma dikasih uang 100.000? Mau belanja apa? Gak cukup apa-apa. Astagfirullahaladzim. Hendra enggak. Ibu tuh ngasihnya 300 bukan 100. Bu, udah Bu, ya. Ibu nggak usah banyak ngomong, ya. Mirna nggak mungkin salah hitung, ibu yang pikun. Ayo, nih uang. Bu, udah. Ayo. Udah berapa duitnya? Ini aku lagi ngitung dulu, Mas. Berapa? Lama banget sih hitung duit. Aduh! Hendra! Mirna! Ya Allah. Ini orang gila. Naik mobil tuh lo lihat. Kenapa lo bisa nabrak motor gua? Lo yang salah ngambil jalur gua, ngapain gua yang disalahin? Ngambil jalur lu gimana? Jelas-jelas lu yang nabrak motor gua. Lu lihat motor gua jadi rusak kayak gini? Makanya lihat-lihat kalau jalan. Lu yang lihat-lihat. Lu jadi macem-macem sama gua lo. Wah, lu jadi maunya apa? Lo. Jangan berhenti, Pak. Saya mohon, Pak. Maafkan anak saya, Pak. Udah, Bu. Angkat tuh motor lo tuh. Halangin jalan gua aja. Sudah. Sabar. Pakai klakson, mobil bener. Dia yang nabrak, Bu. Ibu tuh gimana sih? Jelas-jelas orang itu yang nabrak Hendra, dia yang salah ngambil jalan kita. Ibu ngapain lagi bela-bela orang itu? Harusnya ibu tuh minta ganti rugi sama dia. Jangan ribut di jalanan, Nak. Ibu takut kalau bapak itu emosi. Kalau bertengkar celaka nanti Hendra suamimu. Jangan. Alah udah deh, Bu. Ibu tuh emang gak peduli sama anak sendiri. Yaudah, Mas, kita pergi aja. Enggak, Hendra.
Saya khawatir Mbak sama Hendra. Karena dia sering ribut di jalanan. Maka itu saya tengahi mereka. Kalau saya boleh berkomentar ya Bu, apa yang Ibu lakukan tuh sudah benar. Ibu melakukan ini semua atas dasar benar-benar sayang dan peduli pada Hendra, Bu. Itu bukanlah suatu kebodohan. Saya mungkin memang orang bodoh. Saya memang bukan lulusan SMA. Tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi anak dan mantu saya. Kenapa Ibu Tuti? Saya sedih aja. Saya sudah mati-matian cari uang buat anak, buat mantu. Tapi saat saya lagi butuh bantuan, seolah saya ini jadi beban buat mereka. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu Tuti tolongin Pak ya Pak. Belanja segini aja minta duitnya udah kayak belanja segudang, tau nggak? Nasib ya, punya ibu mertua medit kayak gitu. Lihat tuh, ibu kamu tuh. Ya ngomel mulu sih. Mas, kamu tuh bisa nggak sih kalau minta duit sama ibu kamu tuh jangan tanggung-tanggung. Aduh, bisa nggak mintanya tuh sekalian yang banyak? Biar kita tuh ada pegangan. Ini nggak ada sisa sama sekali loh. Ya ntar aku minta banyak. Udah kamu sana. Banget. Pelit banget jadi. Ya Bu, sebentar lagi sampai berumah Bu. Pelan-pelan Bu. Iya. Pegangin Mas. Mas Hendra. Wah, Mas, dudukin aja ibunya. Apa Ibu? Ibu, tolong Mas, di sini. Ya, dudukin Mas. Dudukin. Duduk, Bu. Ya ampun, Ibu. Bu. Ini ibu saya kenapa ya Mas? Tadi kita nemuin Bu Tuti pingsan di jalan Mas. Astaga, Bu. Ya ampun Ibu, kenapa Ibu paksain dagang sih Bu? Kalau Ibu sakit, mending istirahat aja di rumah. Bu, kalau udah gak kuat dagang, istirahat. Bener kata Mirna. Ya udah Mas, kalau gitu Bu, Mbak, kita permisi dulu ya. Iya Mas. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu ini kenapa sih? Kalau lagi sakit, kenapa Ibu paksa dagang hari ini? Mirna, ibu tuh tadi memang nggak apa-apa. Tahu-tahu pas di jalanan, kepala ibu kelayangan, nak. Badan ibu nggak enak. Ya itu namanya Bu juga lagi sakit Bu. Udah deh, Bu tuh jangan keras kepala ya kalau dibilangin. Semuanya aku jadi repot loh nganterin Ibu segala. Aku repot, Hendra repot. Ibu tuh Sulit banget. kemana aja sih Bu? Bisa pingsan kayak gitu? Loh, Ibu tuh nggak ada angkat-angkatnya loh, sama sekali nggak anget loh. Jangan-jangan Ibu pura-pura ya? Ibu nggak sakit kan? Masya Allah, nak. Ibu benar-benar sakit. Kepala ibu dikelayangkan. Ibu nggak kuat. Udah deh, Bu, Ibu tuh bohong deh. Hendra, kamu lihat ya. Ibu kamu ini pura-pura sakit. Lihat wajahnya tuh masih segar-segar aja, tau nggak?
Iya, ini Bu nggak angkat, Ibu kenapa pura-pura sih Bu? Ya Allah, sumpah ibu tuh benar-benar sakit nak. Ibu gak bohong. Kamu nggak percaya? Ibu pasti pura-pura kan? Hari ini memang ibu mau pulang aja kan? Nggak mau dagang kan hari ini? Bu, gini Bu, Ibu dengerin ya Bu. Ibu dudukan di sini, nggak dagang, duitnya dapat dari mana? Nggak ada duit kita hari ini. Ibu mohon nak. Ibu mohon bawa ibu ke klinik. Ibu udah gak kuat. Malah ibu kelinyengan Hendra. Sekarang Ibu minta ke klinik, Bu tahu nggak Bu? Klinik itu butuh duit, ya. Dokter mahal, obat mahal. Duitnya dari mana? Udah Mas, kamu sekarang beli obat di warung. Nanti kalaupun ibu minum malam ini juga besok udah sembuh kok. Ngapain ke klinik klinik? Mahal Bu, situasi kita kayak gini. Irit Bu. Demi Allah nak. Tolong ibu bawa klinik. Ibu udah gak kuat. Tolong nak. Bikin repot tuh. Sayang banget lo gak malu-maluin. Mirna. Hendra. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi ya Allah. Kepala hamba pusing. Hendra itu anak baik, Mbak. Sebelum ayahnya meninggal, dia selalu bantuin jualan saya. Tapi setelah nikah, dia dipengaruhin sama istrinya. Dan sejak itu, anak saya jadi kasar, Mbak. Sebagai sesama ibu, saya turut prihatin ya Bu Tuti. Tapi kamu sendiri bagaimana Bu? Saat itu kan masih nggak enak badan, satu lagi sakit. Apa ibu nggak jualan bubur dulu? Anak saya yang jualan, Mbak. Tapi dia nyuruh saya buatin resepnya. Padahal saya berdiri itu kepala masih pusing sekali. Iya, kepala ibu masih sakit nak. Bu, ini tuh sebentar aja. Masa nggak mau kasih tau resep ke menantu sendiri sih? Apa? Ibu nggak mau ngasih tau aku resepnya? Ibu mau rahasia-rahasiaan sama aku? Bukan begitu Mirna. Kondisi ibu lagi kurang sehat. Kalau ibu sehat, ibu juga mau kasih tahu cara bikin buburnya. Besok aja ya nak ya. Bu, nggak ada besok-besok Bu. Justru besok kita tuh udah mau dagang. Jadi harus hari ini. Ibu kasih tahu ke Mirna resepnya kayak gimana. Ya udah, ibu kasih tahu. Pertama-tama rebus dulu ayamnya, karena ayam itu lama digodoknya ya. Mirna, kamu liatin Ibu ya caranya kayak gimana. Aku mau ngurusin gerobaknya dulu di depan ya. Ibu sekarang juga masak yang lengkap, yang enak, jangan sampai ada yang bumbu yang tertinggal, ya? Terus kamu nggak mau lihat cara buatnya bagaimana? Ya enggak lah Bu, ngapain juga aku nontonin ibu masak, kayak nggak ada kerjaan aja. Ibu yang masak. Tapi kalau kondisi ibu kayak begini, Aduh ibu, jangan manja deh Bu. Ibu tuh udah tua Bu, ngapain sih ngeluh terus sakit-sakit kayak anak kecil? Masaknya bener deh. Oh ya, jangan sampai nggak enak. Karena kita mau dagang Bu, awas kalau sampai nggak enak. Ibu harus tanggung jawab kalau sampai nggak enak. iya Mirna. Ya walaupun saya sakit, saya tetap harus memikirkan Hendra dan Mirna jualan. Tapi apa mereka bisa Bu jualan seperti ibu? Hendra kan pernah bantu saya. Jadi sedikit banyak bisa, Mbak. Tapi mereka nggak keliling kayak saya. Mereka mangkal aja di depan rumah. Terus gimana Bu? Apakah penjualannya laku? Enggak, Mbak. Mbak. Ini bubur apaan sih? Rasanya nggak enak banget. Kenapa jadi begini sih? Biasanya enak. Ini bukan buatan Bu Tuti kali ya? Ibu-ibu, maaf, ini masih sama kok buatan Bu Tuti resepnya? Mana mungkin? Saya itu udah langganan lama, jadi saya tahu rasa bubur Bu Tuti. Kapok aja.
Bu. Mas, kok kayak gini sih? Kayaknya ibu kamu tuh sengaja deh bikin resep dagangan hari ini tuh nggak enak. Tapi kamu ngeliatin ibu gimana buatnya kan? Aku ngeliatin mas, tapi kan aku disuruh ibu aja, jadi aku ikutin aja apa yang ibu bilang semalam. Mas, jangan-jangan ibu takut deh kita ambil semua omset dagangan bubur, jadi ibu asal-asalan bikinnya, jadi kita jadi kapok jualan bubur.